Ahibati fillah, dunia ini bergejolak, berubah-ubah. Pagi ketawa, sore menangis. Ada yang malam pesta ria, pagi di rumah sakit. Kita melihat seperti itu. Manusia-manusia yang mungkin kita lihat senang hidupnya, tahu-tahu dapat berita cerai sama istrinya, ribut sama istri. Orang yang dianggap adalah percontohan rumah tangga ideal, tahu-tahu berantakan rumah tangganya. Kita sebelum Covid, Masya Allah, semua orang mungkin hidup di atas kenikmatan. Allah kasih Covid, selesai semua. Maka dibutuhkan yang namanya al-yaqin, keyakinan dalam menghadapi dunia ini. Yakin dengan apa? Yakin dengan Allah. Yakin bahwa Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Yakin itu adalah ilmu yang mengakar di dalam hati, yang gak berubah dan berganti. Tetap. Yakin Allah itu maha terpuji. Ketika kita membaca Asma'ullah Al-Husna, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Al-Malik Al-Quddus, Allah itu suci dan selamat dari segala kekurangan. Tidak ada tindakan Allah yang salah, tidak ada perbuatan Allah yang tidak adil, tidak ada ketentuan Allah yang tidak tepat. Nggak ada. Kalau manusia, ya banyak yang nggak tepat dan tidak sesuai. Tapi Allah Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah Azza wa Jalla, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah itu Al-Fattah, Al-Qahhar. Maka tatkala seorang yakin sama Allah Azza wa Jalla, apapun yang menimpa dia, selesai. Dia katakan Allah itu sayang sama aku. Boleh jadi aku udah lupa sama Allah. Allah kasih musibah ini. Ada seorang yang di malam Idul Fitri dapat WA dari suaminya. Suami mengatakan, maaf, rumah tangga kita sampai sini saja, aku ceraikan engkau. Malam Idul Fitri. Bayangin ya, perempuan ini kan biasanya kalau Idul Fitri itu ingin seragamnya sama, warnanya kuning-kuning semua, hijau-hijau semua. Nih perempuan sudah menata besok mau ke rumahnya fulan. Tahu-tahu malam itu diceraikan sama suami. Apa yang terjadi? Dia ambil pisau, dia letakkan di tangannya. Dia nggak kenal sama Allah. Dia kenal sama suaminya. Manusia itu makhluk yang sangat zalim, kata Allah, dan sangat kufur. Innahu kana zaluman jahula. Dia sangat zalim, sangat bodoh. La dhallamun kafar. Dia sangat zalim dan sangat kufur. Itu manusia. Ketika kita bersandar kepada manusia, yang ada kekecewaan. Tapi ketika seorang yakin sama Allah, apa yang akan muncul di lisannya tatkala musibah menimpa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Engkau sudah tulis ini sebelum aku lahir, ya Allah. Tapi kadangkala menumbuhkan keyakinan itu butuh proses. Nanti kita akan bicarakan hal itu. Tapi di sini kita harus yakin. Sebelum yakin sama takdir, yakin sama yang menentukan takdir. Kita akan pasrah sama Allah. Karena kita yakin ketentuan Allah itu lebih baik daripada keputusan kita. Jamaah, kita harus yakin ya, bahwa Allah itu maha segalanya.
Allah itu lebih cinta, lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Oleh karena itu, setiap sholat kita tidak pernah berhenti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ketika antum sakit bacaan antum berubah? Ketika antum terkena musibah, sholat antum bacaannya berubah? Nggak pernah berubah. Subuh tadi antum katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Seorang yang habis kehilangan motor kemudian dia sholat isya bersama kita umpamanya, apa yang akan dia baca? Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Dia ulangin lagi. Tapi yang jadi masalah sama kita, kadangkala bacaan itu hanya sekedar rutinitas yang tidak ada penghayatan di sana. Padahal di antara cara menumbuhkan keyakinan adalah membaca Al-Quran Al-Azim. Kemudian ada satu surat yang paling penting dalam Al-Quran. Satu surat yang paling agung dalam Al-Quran, yang menjadi intisari Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Tapi kadang-kala kita membaca Al-Fatihah biasa-biasa aja. Itu a'zamu surah fil Quran. Antum kalau sholat membaca semua surat, antum membaca 30 juz, tapi tidak baca Al-Fatihah, nggak sah sholat. Maka tolong untuk menumbuhkan keyakinan itu, baca lagi tafsir surat Al-Fatihah. Setiap kali engkau membaca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, diulangin lagi. Maliki yaumiddin. Di sini yakin dengan adanya hari pembalasan. Semua keringat yang kita keluarkan, semua kegundahan, kegalauan yang pernah kita rasakan, semua kelelahan dan kepayahan yang kita harus lewati dalam kehidupan ini, ada balasannya. Jangan dipikir sakit antum nggak dibalas sama Allah Azza wa Jalla, dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nggak yakin itu. Allah tetapkan engkau akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun yang kau lakukan. Bahkan orang yang bersabar itu, Allah akan kasih balasan tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala sama Allah tanpa perhitungan. Antum gimana ya? Kalau masuk ke minimarket dapat voucher, atau supermarket nih dapat voucher 500.000, seneng nggak? Alhamdulillah. Tapi ketika antum milih di sana, milih yang 500.000 harganya. Tapi gimana ketika antum masuk supermarket dikatakan terserah antum? Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang afiyah, ahlul afiyah, yang hidupnya senang, tetap dapat balak dia. Cuma mungkin balaknya nggak sama, satu sama lainnya nggak sama. Ada orang yang balaknya terus Allah berikan karena tingkat keimanan dia. Orang yang hidupnya senang ini, pada hari kiamat Nabi SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarir lima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang hidupnya mungkin ya sedikit balaknya, pada hari kiamat tatkala Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, dia kepingin kulit mereka digunting-gunting zaman supaya dapat pahala itu. Tapi selesai. Tinggal sekarang kita punya nggak keyakinan akan dapat balasan dari apa yang kita kerjakan. Antum pernah melihat seorang pegawai yang kerja shift 2 kali? Kan ada pegawai yang shift 2 kali. Kenapa dia lakukan itu? Fulus. Dia cari fulus. Fulusnya langsung? Enggak Ustaz. Kapan? Nanti akhir bulan.
Tapi dia tetap bekerja. Terus dia bekerja. Disinilah iman dan keyakinan akan balasan yang Allah berikan membuat kita menghadapi semuanya tenang. Aku akan dapat balasan. Anaknya meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, dirinya sakit. Dia yakin bahwa akan mendapatkan balasan dan yakin akan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Urwah ini pernah berangkat ke Syam, ke Damaskus sana. Dalam perjalanan dia kena diabetes ya. Akhirnya kakinya harus diamputasi. Dipotong kakinya. Kita lihat bagaimana keyakinan dia ya. Di waktu yang bersamaan, anaknya yang paling besar itu masuk ke stabel kudanya Khalifah. Terjatuh atau keinjak sama kuda, meninggal dunia. Kehilangan anak, kehilangan kaki. Apa kata dia? Allahumma, ya Allah, engkau kasih aku 4 ya Allah. Ini yakin dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Engkau kasih aku 2 tangan dan 2 kaki. Engkau ambil 1 ya Allah. Kalau engkau ngambil, engkau juga menyisakan buat aku ya Allah. Masih ada. Dan engkau kasih aku 7 anak ya Allah. Engkau ambil 1 ya Allah. Masih engkau sisakan 6 ya Allah. Nih, ketika seorang yakin Allah itu maha baik, maka dia akan cari kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dia akan memandang kepada nikmat yang Allah berikan. Itu di dunia. Belum lagi ketika dia yakin akan mendapatkan balasan di sisi Allah di akhirat, selesai dia akan tenang. Jemaah. Maka ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam seringkali di majelisnya beliau membacakan doa. Doa ini ditulis oleh para ulama sebagai doa penutup majelis. Ya, dibacanya tidak harus di penutup majelis. Nah, doanya itu panjang. Semoga semua bisa menghafal doa ini. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, kami minta engkau bagikan buat kami ya Allah rasa takut kepadamu yang dengannya kami terhindar dari perbuatan maksiat. Berapa banyak orang yang berilmu tapi tetap maksiat. Tahu itu dosa, tahu itu nggak boleh. Kenapa dia lakukan? Karena rasa takutnya hilang. Maka Nabi memohonkan alaihi salatu buat para sahabatnya. Bagikan buat kami ya Allah rasa takut kepadamu. Bukan fulus yang diminta. Bukan emas. Bukan tahta. Bukan wanita. Min khasyatik. Bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah. Yang dengannya aku terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami ketaatan, beri taufik kepada kami untuk bisa taat dan patuh kepadamu. Ma tuballighuna bihi jannatak, yang dengannya engkau bisa sampaikan kami ke surgamu ya Allah. Minta rasa takut supaya terhindar dari kemaksiatan, minta ketaatan supaya bisa masuk surga. Yang ketiga, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan bagikan buat kami keyakinan. Keyakinan itu dipinta, dimohon. Makanya banyak orang yang kadang-kala menghadapi musibah berat buat dia, engkau minta yakin sama Allah. Yang dengan keyakinan itu tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, musibah-musibah dunia jadi ringan dengan keyakinan ini ya. Yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis, menjadikan luka segera sembuh, menjadikan duka berubah menjadi suka dengan keyakinan. Makanya antum melihat orang-orang itu berbeda-beda menghadapi musibah sesuai dengan keyakinan dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taghabun ayat 11. Allah mengatakan,
Jalla jalaluh ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa, apapun bentuk musibahnya, baik itu di diri kita, di harta kita, di keluarga kita, di kehormatan kita, illa biiznillah, melainkan itu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ada musibah pribadi, ada musibah secara menyeluruh. Semuanya terjadi karena izin Allah Azza. Oh, ini gara-gara fulan, Ustaz. Boleh jadi fulan penyebab, tapi yang menetapkan dan memutuskan siapa? Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang ingin membunuh Nabi SAW, tapi nggak terbunuh Nabi SAW. Tapi kalau Allah tetapkan, Umar bin Khattab lagi sholat dibunuh, mati, selesai. Itu ketentuan Allah dengan izin Allah Azza. Di Masjid Nabawi, di tempat paling aman, di mihrab tempat pengimaman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nih, barang siapa yang beriman, barang siapa yang yakin bahwa musibah itu adalah ketentuan Allah, dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha bijaksana, dia yakin dengan itu, yahdi qalbah, Allah akan kasih hidayah di hatinya. Jadi tenang dia menghadapi. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Fi raw'i. Sesungguhnya Jibril alaihissalam, Ruhul Qudus, itu menghembuskan di jiwaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwa nggak akan ada orang mati kecuali rizkinya sempurna. Antum kalau pulang sandalnya hilang, kira-kira apa yang antum akan ucapkan? Ini sudah ngaji masih nyuri sandal. Antum langsung nyalahkan pengurus masjid yang ngaji. Kenapa antum tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalau rizki ana balik, betul loh jemaah. Berapa banyak orang yang ketinggalan handphonenya, balik kalau rizkinya. Kalau nggak rizkinya, di rumah kebakaran tuh handphone. Di rumah. Allah kalau mau memberikan bala itu nggak harus nunggu antum di luar rumah. Ada orang yang mengatakan, ya Allah Ustaz, saya takut naik motor Ustaz, takut ditabrak mati nanti. Emangnya antum lihat di jalan tiap hari orang mati tabrakan? Antum di kamar antum bisa kejatuhan genteng. Kalau Allah mau. Ini bicara rizki, nggak akan ada orang mati kecuali rizkinya sudah sempurna. Maka jangan sampai untuk mengatakan, ya Allah fulan ini nyerobot rizki ana. Nyerobot dari mana? Seharusnya ana yang diterima di sana. Enggak, antum memang nggak keterima. Loh, oh Ustaz tahu, ya ini kan nggak keterima antum. Tapi seharusnya diterima, enggak. Antum seharusnya nggak diterima. Buktinya apa? Ya sekarang nggak diterima gitu. Kita kan kalau sudah terjadi baru tahu itu takdir. Seharusnya Ustaz, tanah itu saya maklarnya Ustaz. Tapi gara-gara mereka zalim semana, hanya orang lain yang dapat fee. Mana innalillah? Mana ucapan itu ya? Antum harus yakin gak akan mati antum kecuali rezeki antum sempurna.
Kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan carilah rizki dengan cara yang baik. Karena ketika antum yakin antum tidak akan mati kecuali rizki antum sempurna, yang menimpa antum nggak akan luput dari antum. Yang luput dari antum memang ketetapan Allah nggak akan menimpa antum. Antum yakin dengan itu, antum akan santai cari rizki. Ketika ada masalah, ada musibah dalam mengais rezeki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan rezeki ana. Kalau rezeki antum tidur dibangunin antum. Pernah antum? Lagi tidur ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kita bagi warisan. Kenapa? Bapak mati. Rizki enggak? Bapaknya mati, rizki enggak? Musibah Ustaz. Tapi bagi warisan, rizki. Bagaimana menggabungkan antara musibah dan ada rizki di sana? Nah, ketika kehilangan orang tua, musibah. Orang yang kita cintai. Tapi di sisi lain sebagian orang memang menunggu kematian orang tuanya. Dia bahkan bingung, kenapa ayah kok nggak mati-mati? Padahal sudah tua ayah ini. Anaknya mati duluan. Bapaknya dapat warisan dari anak, bukan anak yang dapat warisan dari bapak. Dan itu terjadi. Maka tadi, fa'ajmilu, udah antum cari rezeki yang baik-baik aja sudah. Fa innahu la yunalu ma 'indallah illa bi ta'atih. Yang di sisi Allah nggak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Yakni keridhaan Allah, barokah dari Allah nggak akan diraih dengan ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang yang menggunakan jalur pintas untuk kaya dan jadi kaya, hidupnya menderita. Ada orang-orang seperti itu. Jangan. Kemudian kata Nabi SAW, wa innallaha ja'ala ar-rauha wal faraha fir ridha wal yaqin. Allah menjadikan kegembiraan, kelapangan di dada, kesenangan itu dalam keridhaan dan keyakinan. Di dua hal ini, ridha dan yakin. Dan sebenarnya ridha itu buah dari keyakinan. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fi syakki was sukhut. Dan Allah menjadikan kegalauan, kegundahan itu dalam keraguan dan murka kita, marah kita sama Allah Azza wa Jalla. Antum akan terus hidup dalam kegalauan. Maka ahibati fillah, berkurangnya keyakinan ini membuat orang jadi tidak sabar. Ustaz, bicara yakin, kenapa kita lihat orang-orang kafir itu Ustaz ya, kok seneng banget hidupnya Ustaz? Sholatnya nggak pernah sholat, halal haram dia lakukan, orang-orang dolim juga. Sedangkan kita ini Ustaz, musibah datang terus silih berganti, dan kita nggak pernah seneng kayaknya Ustaz. Ya, antum tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, selesai sudah. Artinya kalau beribadah untuk mengharapkan penghapusan dosa, sudah selesai ya Rasulullah, dosamu udah habis. Kenapa engkau sholat sampai seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakur. Apa enggak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Arti ternyata dalam semua musibah yang beliau lewati dalam kehidupan itu, beliau memandang kepada karunia Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seorang meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah kasih ganti yang lebih baik. Dan ganti itu tidak selalu harta, tidak selalu tahta. Ganti yang lebih baik itu adalah keimanan, keyakinan, keridhaan, syukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan orang mukmin ini di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah seorang pesuruh, budak.
atau pegawai kasar. Ya kalau dia buruh di sawah atau di pasar, dia mencangkul, dia menanam, dia berkeringat, dia terkena lumpur, di bawah teriknya matahari dia melakukan itu. Apakah pantas dia pakai baju yang bersih? Enggak. Apakah pantas dia mandi pakai parfum? Enggak. Terus kapan? Ya nunggu selesai, Ustaz. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Antum kalau mendapatkan bala dan musibah dan antum menunggu anak kapan ya dapat pahala itu. Nunggu selesai. Kalau antum sudah selesai, kerjaan sudah beres, antum boleh pakai baju yang bersih, pakai parfum ya. Jadi tatkala antum merasakan berat, antum katakan, iya berarti belum selesai ya. Iya belum selesai. Dan ingat Allah tidak pernah ingkar janji. Yang Allah sediakan di sisi Allah jauh lebih besar daripada dunia dan isinya ini. Jauh lebih besar. Dan orang yang tidak bersabar menghadapi musibah, itu balanya dua. Ketika dia nggak sabar, apakah musibahnya akan terangkat? Nggak akan. Dia akan tetap menderita, dan yang kedua musibah, dia nggak dapat pahala. Musibah yang seharusnya menghapuskan dosa, mengangkat derajatnya, tapi gara-gara dia tidak nerima, maka dia musibahnya dua. Anaknya tetap meninggal, motornya tetap hilang, dan Allah murka sama dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah ridha sama dia. Barang siapa yang murka, Allah akan marah sama dia. Taib jamaah, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas, tapi semoga yang sedikit itu bisa menjadi bekal kita. Maka untuk menumbuhkan yang namanya keyakinan itu, baca Al-Quran, hayati, maknai, kemudian baca perjalanan hidup para salafus saleh, khususnya para nabi. Tadi kita ingatkan dengan para nabi. Antum baca bagaimana mereka menghadapi dunia ini. Dan kemudian yang ketiga, antum baca fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang bersabar menghadapi musibah ini. Insya Allah dengan itu antum lebih mengenal Allah, dan mengenal tentang hakikat dunia ini, dan mengenal tentang balasan yang Allah sediakan buat orang-orang yang yakin dan bersabar serta ridha ya.